Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, senang kita boleh berjumpa lagi hari ini, di hari Selasa, tanggal 13 Mei tahun 2025. Saya percaya ada sukacita yang boleh kita nikmati di hari berkat, hari pemberian Tuhan. Karena itu marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Dan sebelum kita membaca firman, bahkan merenungkannya, mari kita berdoa. Kami memuji Engkau Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, yang karena kemurahan kasih-Mu, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Di pagi hari ini kami boleh dibangunkan untuk menikmati hari pemberian Tuhan. Karena itu kami mau datang menyembah Tuhan, bersatu teduh bersama, lewat kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, yang akan menuntun setiap perjalanan hidup kami di sepanjang hari ini. Karena itu, Roh Kudus Tuhan kami pinta, supaya hikmat-Mu boleh memampukan kami untuk memahami setiap maksud firman dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita di pagi hari ini diambil dalam kitab Roma, pasal 10, ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Tema perenungan kita di pagi hari ini adalah mengakui Yesus adalah Tuhan. Keluarga Kristen kita semua yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang kita baca hari ini menghendaki umatnya melakukan dua hal. Yang pertama, mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan yang kedua, percaya dalam hati bahwa Tuhan Allah telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan dengan percaya itu, maka kita akan diselamatkan. Kata mengaku berasal dari kata Yunani homologeo, yang juga berarti komitmen batin atas kesetiaan, dan terhadap pernyataan kesetiaan itu mengarahkan kita pada ekspresi pengakuan di depan umum. Itu berarti bahwa orang percaya perlu mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam berbagai realitas kehidupan ini. Tentu konsekuensi dari sebuah pengakuan memang beresiko. Itulah sebabnya mungkin masih ada realitas, ada orang percaya yang tidak mau sungguh-sungguh mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, karena mempertimbangkan mungkin soal karir, jabatan, relasi mereka, dan alasan lainnya. Tetapi ada juga orang yang dikatakan percaya kepada Yesus Kristus, tetapi hati mereka tidak meyakini kepercayaan itu. Tentu hal ini adalah sia-sia adanya. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata di ayatnya yang ke-10, dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Kita semua yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus. Rasul Paulus dalam bacaan kita memberi penekanan yang jelas antara hati yang percaya dan mulut yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab bukankah yang diucapkan mulut keluar dari hati? Karena apa yang diucapkan mulutmu meluap dari hatinya. Lukas 6 ayat 45b. Orang harus percaya dalam hatinya bahwa Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia ini mati dan bangkit dari antara orang mati. Dan dengan mulutnya mengakui Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat yang sudah datang ke dalam dunia. Inilah bentuk integritas hidup sebagai orang percaya, yaitu apa yang diyakini, itu juga yang menjadi kesaksian lewat mulutnya dan diketahui oleh orang lain. Bahkan apa yang diucapkan itu juga harus mewujud
dalam tindakan keseharian sebagai orang percaya. Bukan sebaliknya, lain di mulut, lain di hati. Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah menikmati keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka sebagai keluarga, kita harus meyakini dalam hati dan mengungkapkannya dengan mulut. Orang percaya harus berani bersaksi melalui setiap perkataan dan perbuatannya dimanapun ia berada, bahwa hanya Yesus Kristuslah satu-satunya yang dapat memberi keselamatan. Orang tua dalam keluarga mempunyai tanggung jawab untuk mengajarkan hal ini kepada anak-anak supaya mereka tetap percaya kepada Yesus Kristus. Jangan kita meninggalkan Dia dan juga gereja ini, apapun alasannya. Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus kiranya senantiasa menyertai kita, memampukan kita untuk bersaksi dan terus percaya di dalam kita menjalani hari-hari hidup ini, memberitakan kabar baik tentang Dia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengagungkan Engkau, karena sungguh luar biasa karya yang boleh Engkau kerjakan di dalam Yesus Kristus, sehingga kami boleh menikmati anugerah keselamatan sampai pada hari ini. Karena itu terus mampukan kami sebagai orang-orang-Mu, orang-orang yang mengaku percaya, yang mengikut-Mu, supaya dalam hati iman percaya kami terus bertumbuh dan mengarah pada takut akan Tuhan. Biarlah hati kami mengimani bahwa Yesus sungguh hidup dan bekerja dalam setiap hari-hari hidup kami. Dan apa yang kami percaya dan yakini dalam iman akan kami ungkapkan lewat setiap perkataan kami, menjadi bentuk kesaksian, menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah setiap kata yang boleh kami ungkapkan, baik dalam keluarga kami masing-masing, dalam kehidupan bermasyarakat, bergereja, di tempat kerja, kemanapun kami pergi dan berada, mulut kami dimampukan terus untuk memberitakan apa yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi berkat dan memberkati orang lain. Kesaksian bahwa Yesus yang bekerja sungguh luar biasa, itu nyata lewat setiap hal yang kami lakukan dan yang kami saksikan. Terima kasih Tuhan, karena itu diberkatilah kehidupan kami semua, pribadi bersama dengan keluarga, jemaat Tuhan di mana saja berada. Ketika kami akan mengawali setiap tugas aktivitas, bahkan pekerjaan dan pelayanan kami di hari ini, hari Selasa tanggal 13 Mei, Tuhan berkati kami, setiap rencana kami mau taruhkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Tapi pun bagi kami yang sementara dalam gumul karena berbagai tantangan dan pergumulan hidup, Tuhan pertetapkan iman percaya kami supaya kami tidak menjadi ragu, kami tidak patah semangat, tapi di dalam Yesus akan senantiasa ada damai sejahtera yang terus memampukan kami untuk menjalani hari-hari hidup ini, apapun tantangan dan pergumulannya. Karena itu Tuhan berkati masing-masing kami, orang tua, anak-anak, suami, istri, kakak beradik, kemanapun kami akan pergi dan melangkah di sepanjang hari ini, kami mau menaruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Diberkati jemaat-Mu yang bersyukur bersuka cita karena berhari ulang tahun, baik pribadi maupun keluarga. Setiap syukur yang boleh mereka rasakan, itu semua dipersembahkan hanya kepada Tuhan. Biarlah akan menjadi kesaksian betapa baiknya Tuhan lewat ketambahan usia, baik pribadi maupun keluarga. Karena itu Tuhan, kami siap menjalani hari ini dengan berjalan bersama dengan Tuhan. Diberkati pimpinan gereja kami, Gereja Masih Injili di Minahasa, Aras Sinode wilayah, bahkan di Aras Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan. Dari kolom 1 sampai kolom 27, seluruh perangkat pelayanan, Tuhan berkati kami akan siap menjalani hari ini bersama dengan Tuhan.
Diberkati pimpinan masyarakat kami, pimpinan negara kami, terlebih khusus di Sulawesi Utara di Kota Tomohon. Biarlah hikmat Roh Kudus Tuhan senantiasa memberkati mereka. Diberkati Komisi Multimedia, setiap mereka yang terlibat di dalamnya. Ketika akan menjalani sepanjang hari ini, semua ada dalam pemberkatan Tuhan. Ini kami yang berdoa, ini kami yang bermohon dan selalu bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemim Maranatha Pas Selatan. Selamat kita beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.